Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Anissa dari Fakultas FKIP Prodi PGSD. Nah, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai hakikat manusia dan pengembangannya melalui pendidikan. Jadi, sebelum saya masuk kepada inti pembahasan, saya ingin membacakan latar belakang tentang hakikat manusia dan pengembangannya melalui pendidikan. Nah, manusia adalah makhluk yang unik dan kompleks karena memiliki dimensi fisik, sosial, emosional, dan spiritual. Sebagai makhluk sosial, manusia harus membangun hubungan harmonis sesuai norma dan aturan masyarakat. Dua dimensi penting dalam kehidupan manusia, yaitu dimensi susila dan dimensi religius. Nah, poin pertama yang saya ingin jelaskan kepada teman-teman semua yaitu dimensi manusia sebagai makhluk susila atau bermoral. Nah, susila berasal dari kata su, yaitu baik, dan sila yaitu kepantasan, yang berarti kepantasan yang lebih tinggi. Namun, dalam masyarakat, kepantasan saja tidak cukup jika di dalamnya tersembunyi niat jahat. Karena itu, susila berkembang menjadi kebaikan yang lebih luas. Maknanya, dalam ilmu dibedakan antara etika, yaitu kepantasan atau kesompanan, dan etika kebaikan. Dimensi manusia sebagai makhluk susila berkaitan erat dan peranata sosial, yaitu sistem norma dan tata kelakuan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama. Peranata sosial berfungsi memberi pedoman perilaku, menjaga keutuhan masyarakat, dan mengatur pengendalian sosial. Agar hubungan sosial berjalan baik, diperlukan norma-norma yang membatasi perilaku individu dan menjaga solidaritas. Dimensi ini dapat kita pahami melalui beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu kemampuan berpikir moral. Manusia memiliki kemampuan untuk berpikir dan memutuskan tindakan berdasarkan pertimbangan moral. Yang kedua yaitu pengembangan etika dan moral. Nilai-nilai moral dan etika dipengaruhi oleh budaya, agama, pendidikan, dan pengalaman hidup seseorang. Yang ketiga yaitu tanggung jawab sosial. Sebagai makhluk susila, manusia memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan bersama. Aspek keempat yaitu aksi berdasarkan nilai moral. Tindakan moral meliputi perilaku yang mencerminkan kejujuran, keadilan, rasa empati, dan kasih sayang. Dan aspek yang kelima yaitu konflik moral. Seringkali manusia menghadapi dilema moral atau konflik antara kepentingan pribadi dengan kebaikan bersama. Masuk pada poin yang kedua, yaitu dimensi manusia sebagai makhluk religius. Nah, manusia pada hakikatnya adalah makhluk religius, yang artinya manusia memiliki keyakinan akan kekuatan di luar dirinya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa sebagai pegangan hidup untuk mendekat pada kebaikan dan menjauhi kejahatan. Sejak zaman dahulu, sebelum agama formal ada, manusia sudah percaya pada kekuatan supranatural dan menciptakan mitos, upacara, dan sesajian sebagai bentuk komunikasi dengan kekuatan tersebut. Hal ini menjadi embrio dari kehidupan beragama. Religius berbeda dengan agama. Religius adalah penerapan ajaran agama dalam hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama. Walau pada dasarnya agama mengajarkan kebaikan, dalam kenyataan sering muncul konflik dan kekerasan yang dikesankan berasal dari agama, meskipun tidak diajarkan demikian. Ini adalah beberapa aspek dari dimensi manusia sebagai makhluk religius. Aspek yang pertama yaitu kesadaran keagamaan. Aspek yang kedua yaitu ibadah dan praktik keagamaan. Aspek yang ketiga yaitu nilai-nilai spiritual dan moral. Aspek yang keempat yaitu pengharapan dan tujuan hidup. Aspek yang kelima yaitu relasi dengan Tuhan dan sesama. Aspek keenam yaitu pengalaman dan transendental. Dan aspek yang ketujuh, aspek terakhir, yaitu kehidupan sesuai dengan ajaran agama. Pada poin ketiga, saya ingin menjelaskan mengenai hubungan antara dimensi manusia sebagai makhluk susila atau bermoral dan makhluk religius dalam membentuk karakter dan perilaku manusia. Jadi, hubungan antara dimensi manusia sebagai makhluk susila atau bermoral dan makhluk religius sangat erat dalam membentuk karakter dan perilaku manusia.
Keduanya saling mendukung dan memperkuat satu sama lain, berperan dalam membimbing individu untuk hidup dengan cara yang lebih baik, sesuai dengan nilai-nilai yang dianggap luhur dan benar, baik dalam konteks sosial maupun spiritual. Berikut adalah beberapa cara bagaimana kedua dimensi ini berinteraksi untuk membentuk karakter dan perilaku manusia. Yang pertama yaitu nilai moral sebagai dasar keagamaan, yang kedua yaitu pengaruh agama dalam pembentukan moralitas, yang ketiga yaitu tanggung jawab sosial dan etika keagamaan, yang keempat yaitu kehidupan berdasarkan nilai kebaikan dan kejujuran, yang kelima yaitu penerimaan dan pengampunan, yang keenam yaitu pencarian makna hidup yang mendalam, yang ketujuh yang terakhir yaitu keselarasan antara etika sosial dan keagamaan. Kita masuk pada poin keempat. Nah, dimensi moralitas berperan dalam kehidupan sosial dan pembentukan karakter individu. Dimensi moralitas berperan sangat penting dalam kehidupan sosial dan pembentukan karakter individu. Secara umum, moralitas adalah sekumpulan nilai dan prinsip yang mengatur perilaku manusia, baik secara individu maupun dalam konteks sosial. Dalam kehidupan sosial, moralitas berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan apakah suatu tindakan itu baik atau buruk, benar atau salah, yang pada akhirnya memengaruhi interaksi antara individu dan kestabilan masyarakat. Saya akan menyebutkan 3 poin penting mengenai pembentukan karakter individu. Yang pertama, peran moralitas dalam kehidupan sosial, menjaga keharmonisan sosial, mengatur hubungan antar individu, membangun keadilan dan tanggung jawab sosial. Poin yang kedua yaitu peran moralitas dalam pembentukan karakter individu, yaitu pengembangan kepribadian yang positif, pendidikan moral, pengembangan kemampuan empati dan tanggung jawab, dan pengendalian diri. Poin ketiga yaitu moralitas dalam konteks pembentukan masyarakat yang sehat, yaitu menciptakan masyarakat yang saling menghargai, bekerja sama, dan stabil, menghindari perilaku merusak seperti korupsi, ketidakadilan, atau diskriminasi. Itulah tadi pemaparan materi dari PPT saya yang berjudul Hakikat Manusia dan Pengembangannya Melalui Pendidikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.